Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Rahman Sita Kaisan. Saya akan menceritakan sejarah sahabat Nabi yang bernama Salman Al Farisi radhiyallahu anhu. Jadi Salman Al Farisi seperti kita ketahui dari nama belakangnya Al Farisi. Faris berarti menyatakan dia berasal dari negeri Fars. Fars itu artinya negeri Persia. Persia itu adalah cikal bakal dari yang sekarang bernama wilayah Iran. Ketika Salman Al Farisi lahir, itu di Persia saat itu sedang berkuasa sebuah dinasti kerajaan yang bernama dinasti Sasanid atau Sasanid. Dan kaisarnya itu mereka beragama Majusi atau penyembah api. Kemudian Salman Al Farisi tumbuh besar dan ia disuruh oleh ayahnya untuk menjaga api agar api itu tidak padam. Ketika itulah kemudian Salman Al Farisi merasa bosan karena pekerjaannya setiap hari hanya menjaga api. Apa yang bisa diharapkan dari api? Mungkin menurutnya api bermanfaat mungkin saat itu, karena untuk memberikan penerangan di saat itu mungkin menggunakan api. Untuk membakar sesuatu yang tidak penting mungkin menggunakan api. Tapi kemudian Salman merasa ada agama lain yang mungkin lebih baik gitu. Suatu ketika Salman Al Farisi diundang itu oleh ayahnya untuk pergi ke kebun ayahnya untuk membantu mengurusi kebun ayahnya itu. Ketika Salman Al Farisi berada di perjalanan saat itu, Salman Al Farisi bertemu dengan seorang gerombolan orang-orang Kristen yang sedang dalam perjalanan menuju ke Suriah saat itu. Ia tertarik dengan penjelasan tentang agama Kristen oleh orang-orang Kristen itu tadi. Akhirnya ia ikut ke gereja atau kemana sehingga ia nggak jadi ke kebun ayahnya. Ketika ayah Salman Al Farisi itu tahu, maka ayahnya menjadi marah dan mengurung Salman Al Farisi itu di dalam kurungannya, jadi dirantai kaki tangannya itu dirantai semua itu ya. Setelah itu ia mendengar kabar ada salah satu karavan rombongan pedagang, mereka membawa orang-orang Kristen, mereka akan menuju ke Suriah. Nah, dan di Suriah itu Salman Al Farisi mendengar kabar itu. Ia kemudian melepaskan kaki dan tangannya yang dirantai tadi, ia kemudian bergabung dengan karavan. Kemudian mulailah ia mengembara kemudian menuju ke Suriah. Jadi ia berguru kemudian dengan beberapa uskup. Di antaranya ada uskup Nisibis, uskup Amuria atau Amurium, itu sebuah kota yang berada dalam kekuasaan Romawi Timur. Kemudian ada Mosul, tadi Nisibis itu Nusaibin dan yang lain-lain. Ia juga berguru kepada salah satu uskup saat itu Kristen di Damaskus. Hingga kemudian sampailah ia di sebuah tempat bernama Wadi Al-Qura. Wadi itu lembah Qura yang berada di daerah kalau nggak salah di geografis itu letaknya di utara Madinah. Ia bekerja kemudian ia ditipu oleh seseorang jadi dia nggak bekerja dulu, dia ditipu kemudian dia dijadikan budak. Ketika ia sedang bekerja, ia mendengar majikannya, tuannya itu kedatangan seorang tamu. Celakalah Bani Ailah gitu. Telah kedatangan seorang laki-laki yang mengaku dirinya sebagai nabi. Bani Ailah itu orang Quraisy tadi.
Artinya orang yang datang ini memberi informasi ke majikannya Salman Al-Farisi bahwa ada utusan yang akan menggantikan agama orang Quraisy tadi. Ketika Salman Al-Farisi bertanya kepada tuannya marah. Kemudian secara diam-diam ia mendatangi Nabi. Ya. Ia kemudian memberi sedekah, tapi Nabi tidak mau menolak. Kemudian yang kedua kalinya Salman Al-Farisi memberikan sedekah, tapi diterima. Gitu ya. Nah, akhirnya kemudian dia masuk Islam, dan saat itu bertepatan dengan Madinah akan diserang dari segala penjuru. Akhirnya Salman Al-Farisi menganjurkan, ya, menyarankan Nabi Muhammad SAW untuk membuat parit di sekeliling kota Madinah untuk menjebak musuh dari luar. Maka inilah yang disebut sebagai perang Ahzab, perang Khandaq, atau perang parit. Karena memang perangnya menggunakan parit itu tadi. Dan pasukan yang akan menyerang Madinah itu beribu-ribu, ya, termasuk dari kalangan Yahudi. Dan karena strategi ini akhirnya Madinah tidak jadi dihancurkan. Nah, seperti itu. Akhirnya guys, karena Madinah tidak jadi dihancurkan, ya, jadi akhirnya selamat. Kemudian ketika setelah Nabi Muhammad wafat, ketika penaklukan itu ibu kota Persia, maka kemudian Salman Al-Farisi diangkat menjadi gubernur Persia. Gubernur Persia maksudnya gubernur Al-Madain itu, ya. Kemudian juga Salman Al-Farisi itu juga termasuk orang yang bijaksana, cerdas dan pandai, dan termasuk salah satu Salman. Itu saja yang dapat saya sampaikan tentang kisah Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, sahabat Nabi dari Persia, ya, dari Iran, dari luar Mekah ataupun Madinah, yang menjadi sahabat Nabi berkat petualangannya dalam mencari ilmu. Awalnya ia memegang agama Majusi, kemudian Nasrani atau Kristen, hingga akhirnya ia menemukan hidayah, menemukan sebuah agama yang benar-benar ia pegang sampai akhir hayat, yaitu agama Islam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.